Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan belajar mengenai program linier. Program linier itu nanti kalian akan belajar mengenai membuat model matematika, menentukan daerah penyelesaian, kemudian menentukan nilai optimum. Kita lanjut slide selanjutnya. Untuk kompetensi dasar materi kali ini adalah bisa menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan metode konstektual. Yang kedua, menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Lanjut. Sebelum ke program linier itu erat kaitannya dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Perbedaan pertidaksamaan dengan persamaan terletak pada tandanya. Kalau persamaan, dia memakai sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan memakai tanda bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Contoh pertama, ada 2x plus 3y kurang dari 250. Ini adalah pertidaksamaan model pertama. Yang kedua, X terletak antara 55 sampai 100. Ini juga model dari pertidaksamaan, hanya beda penulisannya saja. Yang ketiga, 2Y kurang dari sama dengan 5 min 6X. Nah, untuk model ini kalian bisa rubah terlebih dahulu. Tinggal dipindah ruasin aja. 6x plus 2y kurang dari sama dengan 5 ya. Jadi tiga model ini adalah model dari pertidaksamaan linier dua variabel. Lanjut. Nah, untuk materi yang pertama adalah membuat model matematika pada soal cerita. Nah, jadi ini yang dasarnya dulu. Model matematika itu adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Langkah-langkahnya adalah baca soal cerita tersebut dengan cermat, kemudian susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga, susun fungsi tujuannya. Nah, ini ada catatan. Ada kala di mana ketika di soal cerita ada kata-kata seperti ini, maka memakai tanda kurang dari sama dengan. Contoh, bila ada kata maksimal atau tidak lebih dari, itu nanti memakai tanda kurang dari sama dengan. Kemudian bila ada kata di soal cerita, ada kata-kata sekurang-kurangnya, tidak kurang dari atau minimal, memakai tanda lebih dari sama dengan. Kita lanjut, next. Langsung ke contoh ya. Contoh pertama, kakak akan membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 1 kg tepung dan 0,5 kg telur. Sedangkan roti B membutuhkan 1,5 tepung terigu dan 1 kg telur. Sedangkan kakak hanya mempunyai 15 kg tepung terigu dan 10 kg telur. Jika banyak roti A yang dibuat adalah X dan banyak roti B yang dibuat adalah Y, maka tentukan model matematikanya. Nah, cara pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan dulu variabel yang mana yang menjadi variabel X dan yang mana menjadi variabel Y. Nah, di sini yang menjadi variabel X adalah roti A. Kemudian yang menjadi variabel Y adalah roti B. Selanjutnya, kalian bisa membuat tabel. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat dan bisa kalian baca kembali soal ceritanya. Di soal ceritanya itu ada kendalanya. Kendalanya apa sih? Kendalanya masalah bahan ya. Masalah bahan, kemudian bahan persediaan aja sih ya, ini tepung terigu dan telurnya. Roti A membutuhkan berapa? 1 kg.
atau 1. Jangan ditulis 1 di sini, tapi ditulisnya adalah X. Tepung terigu membutuhkan 1. Kemudian roti B, atau kita lihat roti A-nya dulu ya. Roti A membutuhkan 0,5 kg telur di bawahnya. Masih dengan variabel X, karena roti A itu variabelnya adalah X. Dan roti B membutuhkan 1,5. Jadinya apa? Roti B itu variabelnya Y, jadi 1,5 Y. Dan 1 kg telur, ini 1 dirubah jadi Y. Selanjutnya persediaannya itu tepung terigu hanya tersedia 15. Sedangkan telur tersedianya hanya 10. Nah, kalau logikanya bahan itu tidak mungkin dibuat melebihi dari persediaan. Jadi katanya apa? Maksimal atau minimal. Jadi kita pakai kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 15 atau kurang dari sama dengan dari total persediaan. Jadi model matematikanya tinggal kalian susun. Pertama, yang tepung terigu. X plus 1,5 Y kurang dari sama dengan 15. Yang telur 0,5X plus Y kurang dari sama dengan 10. Ya, itu untuk contoh pertama. Contoh kedua, ada Pak Eko mempunyai sebidang tanah yang luasnya 200 meter persegi. Rencananya tanah tersebut akan dibuat lahan parkir, mobil, dan bus. Luas tempat parkir rata-rata yang dibutuhkan sebuah mobil 10 meter persegi dan sebuah bus 20 meter persegi. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil. Harga parkir setiap jamnya sebesar 8.000 untuk mobil dan 15.000 untuk bus. Tentukan model matematikanya. Nah, langkah pertama tadi apa? Menentukan variabel X dan Y-nya terlebih dahulu. Di sini variabel X-nya adalah mobil, sedangkan variabel Y-nya adalah bus. Kemudian apalagi kendalanya? Kendalanya di soal cerita ini apa? Yang pertama ada kendala lahan. Ya, di lahan tersebut yang dibutuhkan untuk mobil adalah sebuah mobil adalah 10 meter persegi dan sebuah bus adalah 20 meter persegi. Sedangkan tersedianya lahan cuma 200 meter persegi. Ya, pertama adalah kendala lahan. Nah, kalian baca lahan ini untuk berapa? 10, 20 dan luas lahannya hanya 200 meter. Yang kedua, daya tampungnya. Kendala dari daya tampung. Di sini kan nggak ada keterangannya ya. Ini daya tampungnya berapa sih? Nah, kalau tidak ada keterangan, kalian tulis 1 dan 1 di variabel X dan variabel Y. Nah, tersedianya ada di soal cerita. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil. Nah, ini adalah ketersediaannya. 12. Selanjutnya, harga parkir setiap jamnya sebesar 8.000. Nah, ini juga dimasukkan ke tabel walaupun tidak dibuat pertidaksamannya. Nanti yang biaya parkir ini ada di materi terakhir menghitung fungsi tujuan. Nah, model matematikanya menjadi 10X plus 2Y, 20Y kurang dari sama dengan 200. Karena tidak mungkin lebih dari sama dengan pakai tandanya, tapi kurang dari sama dengan, karena kalau melebihi dari lahan yang tersedia kan nggak muat mobil dan busnya. Yang kedua juga sama tandanya, kurang dari sama dengan, karena tidak mungkin bisa menampung lebih dari 12 mobil, jadi pakainya kurang dari sama dengan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.